Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang berbahagia ini, hadir kembali kita di majelis yang mubarak ini dengan taufiknya, karunia-Nya. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari pembahasan kitab Syarhu Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita sekarang pagi hari ini akan masih dalam bab maja fi sifati khubzi Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang judul yang di player, roti dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya hadis nomor 143, yaitu dari Abu Ishaq. Dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid bercerita dari Aswad bin Yazid dari Ibunda Aisyah anna qalat, beliau berkata ma syabi'a alu Muhammadin, tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang min hubziz syairi, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut, hatta qubida Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Demikian juga hadis nomor 145 dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali al-mutatabi'ah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur menginap di malam hari, yakni beberapa malam berturut-turut, tawiyaini huwa wa ahluhu, dalam keadaan menanggung rasa lapar beliau dan keluarganya, la yajiduna asya'an, mereka tidak menemukan makan malam, wa kana aktsaru khubzihim khubzas syair, dan adalah kebanyakan roti mereka adalah roti gandum asyair, gandum yang jelek ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan hadis nomor 146. Sampai di situ ya, terakhir kita 145. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعيد أنه قيل له, dikatakan kepada Sahal bin Sa'id, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan an-naqiyah, yakni al-huwara, yaitu tepung ya yang putih ya, yang lembut, an-naqiyah, tepung yang putih yang lembut yang bagus begitu ya. Faqala Sahlun, maka Sahal berkata, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat an-naqiyah, yaitu tepung yang lembut, yang bersih, yang putih ya,
hatta laqiyallaha, hingga beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah, apakah kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya saringan untuk nyaring tepung? Qala maka natla nama nakhil, kami tidak punya saringan tepung. Kaifa kuntum tasna'una bi syair, lalu apa yang kalian perbuat dengan syair, gandum? Kunna nanfukhuhu, kami tiup, fayatiru minhu matara thumma na'jinu, lalu terbanglah darinya apa yang terbang, kemudian kami mengadonnya nih, dijadikan adonan roti. Dijadikan adonan roti. Napa niku? Iya, niki lho, ndadekno adonan roti jenenge napa? Hah? Nguleni, ya. Kemudian kami menguleninya. Nah, ngono ya. Ya, apa bahasa Indonesia? Sama toh? Sama. Ya. Sama toh? Oke. Nguleni toh? Sanes ngudek toh? Lho ndak sama, lek ngudek kopi, mosok nguleni kopi. Ya, jadi nguleni, yaitu tepung dicampur air kemudian kalau dulu nggak pakai mesin, pakai tangan, diublek sampai apa istilahnya? Ya, sampai embuh, istilahnya apa? Taib. Kemudian an-naqi qila huwa ad-daqiqul abyad al-khalis. Dikatakan an-naqi itu adalah tepung ya yang putih murni, ya, sangat bersih gitu ya. Wa la yakunu kadzalika illa idza nukhila aktsara min marrah. Nah, itu tidak akan menjadi kecuali kalau dia diayak beberapa kali sampai bersih, ya, sampai bersih. Tapi kalau nggak dipakai ayak, campur gitu ya, campuran gitu, sehingga ya, yang dipakai oleh Nabi biasanya yang campuran tadi itu yang tidak bersih gitu ya, sehingga kalau jadi buburnya bubur kasar, tidak bubur halus. Nah, itu yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluhu, dan perkataan dia mara'ahu, Nabi tidak pernah melihatnya, ay fadlan an yakuna akalahu. Kalau Nabi tidak pernah melihat tepung yang bagus, yang bersih, yang lembut, yang lunak kayak begitu, tidak pernah melihatnya, apalagi memakannya. Jadi yang beliau makan kasar, ya. Taib. Fadlan an yakuna akalahu wa yushbihu hadza, dan yang menyerupai ini adalah apa maja'a fi sahih al-Bukhari, apa yang datang dalam sahih al-Bukhari. An Qatadah, dari Qatadah, kala dia berkata, kunna na'ti Anas bin Malikin, kami mendatangi Anas bin Malik, wa khabbazuhu qa'imun, sementara tukang roti dia, Anas punya tukang roti. Anas ini termasuk sahabat yang kaya bukan? Anas ini termasuk sahabat yang kaya bukan? Kaya. Ya, didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka beliau punya siapa? Khabbaz sendiri, tukang roti. Ya, ini jenenge wong sugih. Ya, mbayari wong tukang napa? Gawe roti, ya. Jadi kunna na'ti Anas bin Malik, kami datangi Anas bin Malik, wa khabbazu qa'im, sementara tukang roti beliau itu sedang berdiri. Wa qala, lalu beliau berkata, kulu, makanlah. Fama a'lamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan, aku tidak pernah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat adonan roti muraqqaqan yang lembut, hatta lahiqa billah, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, hal ini adalah berita bahwasanya seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kemudian lek ngono lek aku nggawe roti sing kasar-kasar ae koyok Nabi, kan gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Ini adalah berita. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau punya tukang roti sendiri untuk membukakan roti untuk keluarganya, dan beliau cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebagai bentuk apa jenenge, mengingatkan akan nikmat yang sedang
dialami sekarang lalu dibandingkan dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar bisa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW, gitu ya, makannya seperti itu gitu loh, ya. Sementara kita bukan siapa-siapa, makanan kita lebih baik dari apa yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, perkataan dia, siapa tadi itu? Karena telah ya, Sahal, ya, kata Sahal bin Sa'ad, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah, apakah kalian dulu itu punya saringan di zaman Rasulullah SAW? Manakhil jam'u min khal, wa man yukhalu fihi daqiqu hatta yasfuwa, yaitu alat yang dengannya tepung itu diayak sampai bersih, sampai jernih, ya. Seperti itu, yakunu na'iman, dan menjadi lembut, halus, begitu ya. Jadi lembut menjadi halus. Yaitu yang digunakan untuk jadi roti, sehingga tatkala jadi roti, rotinya lembut juga, enak, gitu ya. Beda kalau tepungnya kasar jadi roti, ya rotinya kasar. Kalau tepungnya halus jadi roti, rotinya halus. Qalu kaifa kuntum tasna'una bisya'ir, lalu ditanya, bagaimana dulu kalian itu membuat, ya, kalian perbuat dengan asyair, gandum. Khasas syaira bisual, yang ditanyakan adalah gandum syair, dalam jenis syair, ya, ditanyakan kenapa, li anna fi ajza'an, karena dia memiliki beberapa bagian. Fa idza khubizat ista'sara madhuha, kalau dijadikan sebagai roti maka akan menjadi sulit untuk mengunyahnya. Bikhilafi ima idza nukhila, beda kalau dia diayak, beda kalau kemudian dia diayak. Idza nukhila fa innahu yakunu akhafa wa isar, akan menjadi apa? Lebih ringan dan lebih mudah kalau diayak. Jadi misalkan di tepung gandum, ya, sudah didep, gitu ya, maka di sana ada bagian-bagian sing kasar, ya, ada bagian-bagian yang kasar. Nah, untuk dibuang itu diayak. Kalau Nabi tidak punya, kalau keluarga Nabi tidak punya ayaan, disebul, di apa jenenge, ditampeni, ya, enggak diayak tapi ditampeni, ditiup, gitu ya, yang berterbangan. Ya tidak semua, ya, jadi tidak bisa apa sebersih kalau diayak, ya, seperti itu. Itu yang dijadikan bahan roti Rasulullah, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunna nanfukhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu, kami dulu biasa meniupnya, lalu terbanglah apa yang terbang, kemudian kami menguleninya, menjadikannya sebagai roti. Dikasih apa? Air, kemudian dijadikan roti, dibuat adonan roti. Ya, ja'a fil jami' al-Tirmidzi kunna nanfukhu fayatiru minhu ma tara thumma nutharrih, ay sabba alaihi al-ma', dituangi air. Ya, fanu'jinu fana'junhu, lalu kami pun menguleninya. Ainas walihil ma hatta yusrihi, sampai menjadi lunak, wa yulayyinuhu, dan menjadikannya lembut, summa nujinuhu, kemudian kami menguleninya. Bener ya bahasa ini guys, dianggap bener ya. Sepenting tak paham ya, menguleninya. Diuleni, menguleni. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis nomor 147. Hadatsan Muhammad ibn Bashar qala hadatsan Mu'adz ibn Hisham qala hadatsani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ma akala nabiyullah, tidak pernah Nabi Allah tabaraka wa taala makan ala khiwanin, di atas meja makan. Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Wala fi sukur rajatin, tidak juga pada piring. Wala khubiza lahu muraqqaqun, dan tidak pernah dibuatkan roti untuk beliau, roti yang lembut. Taib, ini berita ya, ini berita. Bukan kemudian waduh lek ngono ndek omah meja-meja buahe. Piring-piring nguncalno kabeh gitu ya. Bukan begitu, ini berita gitu ya.
tidak menunjukkan kesunahannya, misalkan makan di atas napa meja misalkan gitu, kudus pokoknya di apa ya, bukan di atas meja gitu ya, bukan begitu. Ini adalah satu berita bagaimana ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Qala faqultu, lalu kukatakan liqatadah fa'alama kanu ya'kulun, lalu bagaimana, di atas apa dulu mereka makan, Nabi dan keluarganya bagaimana mereka makan? Maka ala hadhihi sufar, mereka makan di atas sufar ini, yaitu tikar yang dibentangkan di tanah lalu makan di atasnya, tidak di atas tanah langsung, tidak juga di atas meja, tapi dikasih apa? Alat apa? Alas ya, dikasih dibeberi beber alas gitu ya, baru kemudian makan di sana, tidak langsung di atas tanah ya. Kalau Muhammad ibn Bashar Yunus alladzi rawa an Qatadah wa Yunus al-Iskaf, yang meriwayatkan ini adalah Yunus al-Iskaf. Taib, kita kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Qaulu ala khiwanin, al-khiwan syai'un murtafi'un yudhu alaihi ta'am. Khiwan sesuatu yang tinggi diletakkan di atasnya makanan, ya jelas meja makan ya. Qad yusna'u minal khashab aw nahwi, kadang dibuat dari kayu atau semacamnya, semacam-macam, wesi ono koco kan gitu ya. Pokoknya meja digunakan di atasnya hidangan makanan. Wala fi sukur rajah inaun saghir, itu adalah wadah yang kecil, piring kecil ya, yu'kalu fihi syai'ul qalil, yang dimakan padanya sesuatu yang sedikit, minal adam wa nahwihi, berupa lauk dan semacamnya. Lepek berarti kan gitu ya, piring cilik biasanya isinya mek lauk tok, jenenge lepek. Tidak pernah Nabi makan di atas lepean. Kemudian wa qauluhu wala khubiza lahu muraqqaqun, tidak pernah dibuatkan roti untuk beliau, roti yang lunak lembut. Wal mulayyanul muhassanun na'imu, ya, jadi roti yang lunak ya, yang dibuat bagus, kemudian naim lembut ya, enak. Itu Nabi tidak pernah makan roti yang seperti itu. Qaulu ala hadza sufar, di atas sufar ini, as-sufar huwa qad takunu qit'atan minal jildi tufrash, kadang itu adalah potongan kain yang dihamparkan, potongan kulit yang dihamparkan, dijadikan sebagai apa, alas ya, ya mungkin kulit unta, kulit sapi, atau kulit apa saja, kulit yang halal ya, yang halal dimakan, yang dijadikan sebagai alas. Summa yudhu alaihal ina minat ta'am, lalu diletakkan di atasnya apa, makanan. Kalau sekarang lah perlak lah gitu ya, di atas apa, perlak ya. Nabi tidak langsung makan di atas tanah, tapi dikasih perlak. Maka kita pernah melihat ya, ada orang napa jenenge ngeser, napa jenenge makan di pondok begitu ya, langsung dituang di tekel. Wah, ini tidak punya adab. Itu tidak punya adab. Ya, itu tidak punya adab. Itu bukan tawadhu. Itu merendahkan apa jenenge martabat manusia. Emangnya bebek apa? Gitu ya. Itu tidak beradab seperti itu. Jamaah sekalian rahmanur-rahmakumullah taala. Moro sego wonge jejer gak kathik napa? Lemek moro dituang ini. Ya dengan alasan kan suci. Ya, bukan begitunya. Jamaah sekalian rahmanur-rahmakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Ya, jadi ada alas, memuliakan makanan dan memuliakan yang makan. Ya, makanannya dimuliakan, orang yang makan juga dimuliakan. Ya, coba kalau misalkan langsung kita makan langsung wis gak usah piring-piringan, disok di lantai kono, coba. Kenapa? Kira-kira ini awak dhewe iki dihina napa dimuliakan? Kan begitu ya. Nah, itu tidak benar gitu ya. Pendidikan tarbiyah model apa kayak seperti itu ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Tapi kita lanjutkan, mana tadinya? Tsumma yudhu ala lina min at-ta'am wa hadi sallallahu fi hadzal babi ka sa'iril abwab.
Petunjuk Nabi dalam bab ini seperti bab-bab yang lain, wasatun bainal akli alal ardi mubasyaratan, pertengahan antara makan di atas bumi secara langsung, wa bainal akli ala khiwan, dan juga makan di atas meja makan. Fal aklu alal ardi mubasyaratan, maka makan di atas tanah langsung, idza saqata ta'am asabahul adza, kalau makanan jatuh terkena kotoran. Wal aklu alal khiwan fi syai'un minat tarafuh, sementara makan di atas meja sesuatu kemewahan. Bainamal aklu ala sufrah, beda sementara makan di atas napa jenengi alas tadi itu ditaruh di bawah, adalah jalsatun mutawadhi'atun, itu cara duduk yang rendah hati. Wa fiya himayatun li ta'ami min al-adha idza saqat, dan juga padanya ada perlindungan pada makanan jika makanan itu jatuh. Jika makanan jatuh sih kena dicubukkan begitu nggih, karena ada di alasnya. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wal aklu alal khiwani mubah wa laysa muharram wala makruh. Makan di atas meja makan itu boleh, mubah hukumnya, tidak diharamkan, tidak juga dimakruhkan, boleh, mubah, itu pilihan saja. Ya jadi tidak masalah, tidak boleh zaman mengingkari ono apa jenenge apa mertamu nang dulure nang saudaranya atau temannya lalu ono meja makan, kan sik mangan di meja. Padahal wis ngaji loh kan iki ngono. Gak usah ngono kan gitu ya. Ya, itu sesuatu yang tidak perlu diingkari, bukan sesuatu yang perlu diingkari. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Nah, jangan diingkari. Ya, itu mubah hukum asalnya. Lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutawadhian, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tawadhu. Fi ta'ami wa fi syu'unihi kulliyah, dalam makanan beliau dan segala urusan beliau semuanya. Wa qad taqaddama qaulu Qatadah, dan telah berlalu ucapan Qatadah, kunna na'ti Anas bin Malik, kami datangi Anas bin Malik, wa khabbazu qa'im, sementara tukang roti beliau sedang berdiri, wa khiwanuhu mawdu, meja makannya dipasang. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis Nabi tidak makan di atas meja, beliau punya meja makan, padahal perawinya. Itu menunjukkan apa? Makan di atas meja makan hukumnya mubah. Wong sing prawine yang nglakoni kok. Prawi Nabi tidak makan di atas meja makan, tapi beliau punya meja makan. Nah gitu ya. Jadi menunjukkan bahwasanya itu bukan sesuatu yang perlu untuk diingkari, bukan perkara mungkar ya. Ai indau syai'un murtafi'un yudhu alaihi ta'am. Jadi Anas itu punya tempat yang tinggi gitu ya, di atasnya ditaruh makanan. Wa Anas wa rawi hadzal hadis, sementara Anas adalah perawi hadis ini. Tentunya perawi lebih tahu apa yang dia riwayatkan ya. Maka apa yang diperbuat Anas itu menunjukkan bahwasanya makan di meja makan tidak ada masalah, boleh, hukumnya mubah ya. Tapi kalau kemudian dia taasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah, maka baginya keutamaan dan pahala tentunya. Taasi ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas meja makan tidak masalah, mubah dan tidak tercela. Paham insyaallah ya? Mubah dan tidak tercela. Kita lanjutkan hadis nomor 148. Haddatsan Ahmad ibnu Mani qala haddatsan Abbad ibnu Abbadil Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah. Kata Masruq ini seorang tabi'in besar. Beliau lahir di zaman Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Lahir di zaman Nabi, bayi di Kufah, tapi tidak pernah lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tidak, karena pernah lihat Nabi, nggak jadi sahabat. Taib dakhaltu ala Aisyah, aku melihat masuk menemui Aisyah. Fada'at li bi ta'amin. Lalu beliau memanggilkan untukku makanan. Waqalat, lalu beliau berkata, ma asba'u min ta'amin, tidaklah aku merasa kenyang dari satu makanan, fa asya'u an abkiya, melainkan aku ingin menangis, illa bagitu, melainkan aku menangis. Qala qultu lima, kenapa anda kalau makan kenyang kemudian pengen nangis? Qalat, dia berkata, adzkurul halal lati faraqa alaihi Rasulullah ad-dunya, aku ingat kondisi
kondisi keadaan Nabi saat Nabi meninggalkan dunia. Wallahi demi Allah ma syabi'a min hubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah Nabi tidak pernah kenyang roti, tidak juga oleh daging 2 kali dalam 1 hari. Jadi beliau tidak pernah kenyang oleh roti dan daging. Jadi setiap kali Bunda Aisyah makan kemudian merasa kenyang, beliau menangis. Selalu ingat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masruq kana maulidu fi hayatin Nabi. Masruq tadi barusan saya sampaikan ya. Kelahirannya ada dalam kehidupan Nabi, lakinnahu kana fil Kufah falam yarah. Tapi beliau ada di Kufah, tidak melihat Nabi. Wa huwa imamun min kibari tabi'in. Beliau adalah satu imam dari kibarnya para tabi'in. Waqila, lalu dikatakan summiya masruqan, dia disebut dinamai Masruq, maknanya adalah dicuri. Masruq, Imam Masruq, nama gitu, aja diterjemah imam yang dicuri gitu ya. Gitu ya. Itu sudah jadi namanya. Lalu kenapa dia disebut Masruq, maknanya adalah dicuri? Li'annahu siriqa wa shaghir, karena di masa kecilnya dia pernah dicuri. Tsumma wajadahu ahlu, lalu ditemukan oleh keluarganya. Lalu sudah terkenal panggilannya Masruq, ya, laki-laki yang dicuri. Qauluha, ucapan Ibunda Aisyah, ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abqiya ila bagitu, ai maksudnya kullama akaltu min ta'amin, setiap kali aku makan makanan ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabi'tu, dan aku merasa kenyang, tadzakkartul hayata, aku ingat kehidupan, allati asyadha ishtuha ma'ahu, yang aku hidup pada kehidupan itu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, min qillati ta'am, berupa sedikitnya makanan, wa nahu faraqad dunya, dan bahwasanya beliau meninggalkan dunia, wa ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin, beliau tidak pernah kenyang karena roti ataupun daging dalam satu hari. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang-orang yang dekat dengan beliau, yang mencintai beliau, setiap kali mereka makan lalu kenyang, ingat dengan Nabi, mereka menangis. Hadis 149. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala, dia berkata, haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq, qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhadditsu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, ma syabi'a Rasulullah min hubzi syair yaumaini mutatabi'aini hatta qubida, Nabi SAW tidak pernah kenyang karena roti gandum 2 hari berturut-turut hingga beliau diwafatkan. Nah, ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi taqaddama fi awali tarjamah, telah berlalu di awal tarjamah ini, wasyairu, dan penyebutan syair, gandum jenis syair, min aqallit ta'ami, termasuk makanan yang paling sedikit atau makanan yang paling yang paling murah, yang paling jelek gitu ya. Walam yashba' minhu yaumaini mutatabi'aini, dan beliau tidak pernah kenyang dari makanan ini 2 hari berturut-turut. Fa wa dalilun kadzalika ala annahu sallallahu lam yashba' yaumaini mutatabi'aini, ini dalil Nabi tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut, mimma huwa ajwadu min khubzi syair, dari apa yang lebih baik daripada roti gandum. Jadi kalau roti gandum tidak pernah kenyang, apalagi yang lebih baik daripada roti gandum dari jenis syair ini. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, dan itu adalah pilihan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau minta kepada Allah dikasih, kalau beliau minta kaya jadi kaya, kalau beliau minta punya kekuasaan dikasih kekuasaan, minta akan diberi oleh Allah. Tapi beliau tidak pernah minta, ya. Beliau lebih memilih hidup sederhana sebagai panutan bagi umatnya. Kalau nabinya sederhana, maka umatnya umatnya ada yang ngerem gitu ya. Tapi kalau nabi ini wis sowogi, misalkan nabi kita kayak Nabi Sulaiman ngono modele, ya apa awak dewi kan gitu ya, gimana umatnya kan gitu ya. Kalau nabinya seperti itu, bagaimana lagi dengan umatnya.
Jadi itu pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan untuk hidup sederhana, ya, untuk hidup apa adanya, ya, dan itu adalah pilihan daripada kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akar umatnya tidak lupa dengan akhirat, akar umatnya tidak lupa dengan, tidak tertipu dengan dunia, ya, seperti itu. Hadis nomor 150. Hadis terakhir dalam bab ini. Hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadatsana Abdullah ibn Amr Abu Ma'mar hadatsana Abdul Warithi an Sa'id bin Abi Urwata an Qatadah an Anas, dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mat, sama maknanya, ya. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan, tidak juga makan roti yang lembut, yang dilembutkan, hatta mat, hingga beliau wafat, ya. Tab itu bab nomor 25 tentang roti Rasulullah SAW. Sekarang kita akan bahas babu maja'a fi sifati idami Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang sifat lauknya Rasulullah SAW. Lalu apa lauknya Nabi kalau beliau makan roti? Lauknya apa? No? Tereng. Al-idam, nggih, ada cuka. Tapi apakah kemudian walau sunai ngono mangan cuka? Ya, ini salah juga, itu salah paham juga. Ya, jadi kemudian ono sing ngarani lauk cuka sunnah ngono, ya. Sunnah lek mangan lauk cuka, salah. Kita lanjutkan, ya, sampai herbal cuka barang kan demikian. Dalil bisa nih, ya. Nikmal idami al khol, misalkan begitu. Wah, ini salah penempatan apa dalil. Taib wal idamu wal udmu mayu'tadamu bih, yaitu apa yang dimakan jadi lauk, ya, memakai lauk, makan lalu pakai lauk. Kalau kita lauknya macam-macam kan gitu, ya. Ikan tempe, ikan iwak tempe, iwak ya apa kan gitu, ya. Ada, kalau bahasa orang Jawa kan ngarani lauk kan iwak gitu, ya. Masih tutup iwak apa? Iwak tahu, iwak ndok gitu, ya. Kok bisa tadi iwak, ya. Iya. Terus diterjemah ya letterlek ikan tempe ngono, ya. Lauk gitu, ya. Masih cara Jawa nih iwak tempe, terjemahane lauk tempe, ojo ikan tempe. Iwak cara Jawa, cara Indonesia lauk gitu, ya. Iwak apa gitu, ya. Jawabannya yang mujair gitu, ya. Baik. Yaitu wa mayu kalau bil khubzi ayan kana, yaitu apa yang dimakan dengan roti, apapun itu bentuknya. Wa sumya bidzalika li annahu yaj'alul khubza mulaiman lil insani yuslihu lahu. Disebut itu kenapa? Karena menjadikan roti itu layak untuk dimakan oleh manusia dan lebih baik gitu, ya. Enggak mangan roti nyel gitu, ya. Ya, tapi apa dikasih yang lain gitu, ya. Apa? Topping, ya wis. Ditopingi gitu, ya. Tarjamah allati qabla hadi, tarjamah yang sebelum ini fi khubzi Rasulillah, tentang roti Rasulullah SAW, wa di tarjamah fi idamina. Sekarang ini tarjamah tentang lauk beliau. Wa dzikrul idam ba'dal khubzi min tamamil mula'amah, penyebutan lauk setelah roti itu sempurnanya kesesuaian. Hadis nomor 151, haddatsan Muhammad bin Salih bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Hisham ibn Urwah an Abi an Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala ni'mal idamu al khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka.
Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udumu al khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Namun yang harus kita perhatikan, jangan ngambil lafadznya hanya itu saja, lihat juga sebabnya. Nah ini penting, karena sebab itu menunjukkan maksud Nabi ngomong itu apa. Jangan hanya melihat kepada lafadznya, tapi lihat kepada sebabnya. Karena sebab itu nanti akan menunjukkan maksudnya Nabi itu apa. Sekali lagi, nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Qauluhu ni'mal idam al-khal. Al-khal ma'ruf. Cuka itu ma'ruf. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka ma'ruf. Takhtalifu anwa'u bi ikhtilafil mukhallal nafsihi. Ya, itu macam-macam sesuai dengan yang dijadikan cuka. Ya, ya, zaitunan kana au jazran, apakah terbuat dari zaitun jadi cuka atau terbuat dari wortel kalau di sini, atau oleh batu apel, nah, apa male nanas, apa male ya, semacam-macam. Segala sesuatu yang bisa difermentasi bisa jadi cuka, kan gitu ya. Difermentasi ya jadi minuman fermentasi durung dadi toa. Napa sak durunge toa napa? Napa jenenge? Kok lali rek jenenge? Apa sih jenenge ya Allah? Kan ada beberapa tahapan ya di fermentasi, belum jadi toa. Sik kena diombe, sik masih bisa diminum. Apa sih jenenge? Ya Allah lali ya. Lalu jadi toa. Kalau jadi toa haram, halal, toa haram. Fermentasi lagi jadi cuka, halal lagi. Haram, halal, haram, halal. Nah seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi itu perubahan benda ya, bisa jadi halal, haram, halal lagi dengan perubahan, dirubah ya, seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala ya. Wa ma'lumun, dan diketahui anna fi anwa'il idamat ma huwa afdal minal khal. Dan jelas diketahui bahwasanya dari sekian lauk pauk ada yang lebih afdal daripada cuka. Jelas kan begitu nggih? Betul? Enak andi sampean mangan rawon apa mangan cuka? Kan ngono. Itu jelas begitu loh maksudnya. Jadi ada yang lebih baik daripada cuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seneng nggak makan daging kambing? Seneng? Bagian yang mana? Simpil misalkan gitu ya. Itu kan lebih baik daripada cuka kan gitu ya, kan seperti itu. Jadi ada sebabnya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut cuka. Lakinan Nabi SAW tapi Nabi SAW mengatakan demikian bi'tibaril maujud. Itu kenapa? Karena adanya itu. Masuk rumah ana roti endi lauke ndak ana apa kecuali cuka. Nabi mengatakan ni'mal idami al khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Itu maksudnya. Karena ndak ada yang lain. Masuk rumah kana lauk, kita mengatakan seperti itu ya. Sama juga bisa itu kita bawa begini loh, itu semua bisa kita lakukan. Masuk rumah apa ono panganan apa dek, ono menjeng mas, sebaik-baik lauk menjeng, ngono maksudnya. Paham di sini ya, kita katakan begitu ya. Ini sikap seorang suami macam begitu loh. Dan begitu mulai masuk rumah nggak ono apa kecuali itu lah, ngomong begitu untuk menyenangkan istrinya. Tidak ada kaitannya dengan cukanya sebenarnya. Ya, tidak ada kaitannya dengan cukanya. No? Nggih. Ya enggak basa-basi, menyenangkan Masa menyenangkan istri basa-basi mah? Wah, ya benar-benar menyenangkan gitu ya. Ya, jadi wa fi aidan tatyibu li khatiri ahli baiti, karena dalam rangka untuk menyenangkan hatinya keluarganya, kama yadullu alaihi sababurudil hadis, sebagaimana ditunjukkan oleh sebab keluarnya hadis ini. Umar wa Muslim fi sahih, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah bi yadi dzata yaumin ila manzilihi. Jabir dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
dituntun, dipegang, digandeng sama Nabi dengan tangannya. Pada suatu hari diajak ke rumah beliau, fa akhraja ilaihi filakan min khubzin, lalu dikeluarkan kepada beliau sekeping roti. Mulai roti sekeping ya, sekeping kreweng ya. Lek roti napa? Sepotong, sekerat daging. Lek roti sesisir, roti sisir. Lu sak karepe penting niku maksude. Ya. Faqala, lalu Nabi berkata, "Mamin udum, mana lauknya?" Ana roti tok kan lauknya, mana lauknya? Faqalu la, tidak ada, illa syai'un min khal, tidak ada kecuali sesuatu dari cuka. Maka Nabi mengatakan fa innal khalla ni'mal udum, ya, maka cuka itu adalah sebaik-baik lauk. Qala Jabir, fama ziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min nabila, maka sejak saat itu, sejak aku mendengar kata Nabi, aku jadi suka cuka. Wa qala Talhah, dan Talhah yang meriwayatkan dari Jabir, maziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha min Jabir, maka tiada hentinya aku suka cuka sejak aku mendengarnya dari Jabir. Sebenarnya bukan masalah cukanya, masalah mereka cinta kepada Nabi. Begitu Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, maka mereka jadi suka cuka, gitu ya. Jadi suka cukanya itu dipaksa karena cinta, ya, dipaksa karena cinta. Karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, bukan karena cukanya. Karena apa? Al-mahabbah. Karena cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka jadi suka cuka. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Ini semuanya adalah berdasarkan mahabbah. Ya, sebenarnya tidak ada kaitan dengan cuka. Sampeyan seneng cuka? Ayo mangan sego ambek cuka. Kan gitu ya. Sate dikasih cuka, tapi cuka nanas, ngecek lembut kan gitu ya. Baru dibakar kan gitu. Ya cek enak. Kok malah kuliner sih. Baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi mereka para sahabat ini jadi suka cuka bukan karena cukanya. Karena apalagi apa tadi? Mahabbah, karena cinta kepada Rasul. Begitu Nabi mengatakan seperti itu, maka mereka mencintainya apa adanya sudah, itu para sahabat sudah. Walihada qala Ibnu Qayyim, karenanya lah Ibnu Qayyim berkata fi qauli tentang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamu al-khallu wa hadha thana'un alaihi, ay al-khallu bihasabi muqtadal halil hadiri la tafdilun lahu ala ghairihi. Ya, jadi pujian beliau kepada cuka ini sesuai dengan kondisi saat itu. Kondisi, mengatakan itu kondisi. Karena memang tidak ada lain kecuali cuka. La tafdilun lahu ala ghairi, bukan untuk mengunggulkan cuka daripada yang lain. Jadi CNN menjeng jelas kan gitu nggih. Ya, seperti itu. Di sing rada ndure didik gitu ya. Kama yadhunnul juhal, sebagaimana yang disangka oleh orang bodoh, kata beliau, yang menganggap bahwasanya sebaik-baik cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka letterlek begitu, ya. Ini kata Ibnu Qayyim, ya, kama yadhunnul juhal. Wa sababul hadits annahu dakhala alaihi yauman. Sebab hadis tadi itu sudah jelas. Masuk rumah bersama dengan Jabir, tidak ada roti tapi tidak ada lauknya. Dikasih tahu lauknya cuma cuka. Dan mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, bukan masalah cukanya. Karena memang adanya cuka. Lalu para sahabat senang cuka bukan karena cukanya. Kenapa? Karena mahabbah, karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis nomor 152. Haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'mana ibn Bashir yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian itu tentang makanan dan minuman, kalian bisa mengambil sekarang makanan dan minum yang kalian mau.
Laqad ra'aitu nabiyakum, sungguh aku telah melihat nabi kalian. Wa ma yajidu minad daqali, beliau tidak pernah menemukan ad-daqal, kurma yang paling jelek, ma yamla'u batnahu, apa yang bisa memenuhi perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kurma sing paling wapi, sing paling jelek daqal, itu Nabi tidak pernah kenyang dengan kurma yang paling jelek. Ya, jadi di sini kata Syekh Abdul Razak, yudzakirun Nu'man ibnu Bashir, yudzakirun Nu'man ibnu Bashir, Nu'man bin Bashir mengingatkan man baqiya minas sahabah, mengingatkan siapa yang tersisa dari kalangan para sahabat. Wa yudzakiru kadzalika tabi'ina, dan juga beliau mengingatkan para tabi'in bi nikmatillahi alaihim, akan nikmat Allah terhadap mereka, karena mereka saat itu sudah makan apa yang mereka mau dapat, minum apa yang mereka minum dapat. Lalu mereka ingatkan dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian itu akan memakan semau kalian dari makanan dan minuman? Ai inna ma tashtahunahu min anwa'il at'imati wal ashribati mutayassarun lakum, sesungguhnya apapun yang kalian mau dari makanan dan minuman itu dimudahkan bagi kalian. Lalu beliau ingatkan dengan kondisi Nabi, laqad ra'aitu nabiyakum, sungguh aku telah melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa innama qala nabiyakum, beliau mengatakan nabi kalian, ya, tidak menyebut ar-rasul tapi nabi kalian, dinisbahkan kepada para sahabat, litadzkirihim, untuk mengingatkan mereka biminatillahi alaihim, ya, terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka, bittibaihi, dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, wal imani bihi, dan beriman dengan beliau, wa wa'adda listighdharil ma'na alladhi yudzakiruhum bihi, dan itu lebih bisa jadi menarik, ya, hadirnya makna kepada orang yang beliau ingatkan. Jadi mengingatkan dengan bahasa aku telah melihat nabi kalian. Gimana nabi kalian? Wa ma yajidu minad daqal ma yamla'u batnah, beliau tidak menemukan kurma sing paling jelek yang bisa memenuhi perut beliau, ya. Jadi ad-daqal huwa radi'ut tamr, kurma sing paling jelek, kurma kering sing paling jelek, ya. Jadi arada radhiyallahu an yudzakirahum bihadhihi ni'amil azimah, beliau mengingatkan akan nikmat besar ini, warrizqi al-wasi'i alladhi akramahumullahu bihi, dan rezeki yang luas yang Allah muliakan mereka dengannya. Diingatkan nikmat ini dengan apa yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak lupa, ya. Sekarang saat itu kan masa jaya, masa keemasan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan seterusnya. Kita anggap semua dulu masa-masa keemasan, sekalipun terjadi banyak pertikaian di antara mereka saat itu, tapi masa-masa keemasan kejayaan kaum muslimin, ya, di mana harta berlimpah ruah, ya, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat. Nah, di saat itulah, ya, di antara para sahabat mengingatkan akan kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau mengingatkan awak dhewe saiki kare enake, ya, tinggal apa menuai perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis nomor 153, haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyan an Muharib ibni Dithar an Jabir ibni Abdullah qala Rasulullah ni'mal idamu al-khallu, sama dengan tadi. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Tapi ingat, ya, kembali itu menyebutkan kondisi rumah beliau, tidak ada kaitannya dengan cukanya. Baik. Hadis nomor 154. Haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Zahdam al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Asy'ari fa utiya bi lahmi dajjaj, lalu didatangkan daging ayam, ya. Fatanaha rajulun minal qaum, lalu ada seorang yang dia menyingkir. Begitu dihidangkan ayam, daging ayam, dia menyingkir, tidak mau makan ayam. Faqala malak, lalu Abu Musa mengatakan, ada apa dengan kamu? Faqala ini ra'aitu wa ta'kulu syai'an, karena aku melihat
dia ayam itu makan sesuatu, fahalaftu alla akula, aku bersumpah tidak akan makan dia. Mungkin delok mangan apa gitu ya. Ayam makan apa? Ayam ini termasuk kan sebenarnya hewan yang bisa makan apa? Sembarang ya. Ya diuncali apa jenenge cecek ya dipangan. Kan gitu ya. Nah ini orang ini melihat ayam itu makan sesuatu sehingga dia bersumpah, gila gitu aku ya, makan dia, demi Allah aku tidak mau makan dia selamanya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, udunu mendekat, fa inni raaitu Rasulullah ya'kulu lahma dajaj, karena aku melihat Rasul makan daging ayam, ya makan daging ayam, ya. Jadi ini diantara lauknya Nabi, apa? Daging ayam, lahma dajaj, ya daging ayam. Qaulu inni raaitu ta'kulu syai'an, aku melihat ayam ini makan sesuatu. Sementara dalam naskah yang lain, ini raaitu ta'kulun nadanan, aku melihat dia makan sesuatu yang menjijikkan. Ya, falam yu'ayyinhu, tapi dia tidak mentakyinnya, hatta la yaj'al hadirina yatakadzaruna ta'am, agar tidak yang lagi makan enggak merasa jijik kan gitu ya. Cerita nih, ini mari tak boleh sore, tapi mang isuk mangan, oh diceritakan mangan apa ae kan gitu nggih. Maro langsung munek-munek. Ya, mangan apa ae gitu, munek-munek akhirnya. Ya, jadi dia hanya mengatakan, aku melihat dia makan sesuatu, aku jadi gak suka, aku bersumpah tidak akan makan dia. Tidak membuat orang yang sedang mau makan itu jijik, ya, akan tidak merasa jijik. Wa tu'afu nufusuhum. Fal insanu idza lam yatib lahu ta'am, seseorang kalau dia nggak suka satu makanan, napa jadi nggak suka niku, napa mukok, napa delok manganan maro kaya kudu napa balik mukok ya. Jadi nggak suka gitu loh, melihatnya nggak suka. Maka fa'inu yakfi an yaqul, maka cukup bagi dia mengatakan ajiduni u'afu, saya mendapati diriku nggak suka dengan makanan itu, gitu ya, nggak suka atau nek, delok wis nek kan gitu ya. Kan bisa jadi kita melihat, ada orang melihat sesuatu itu nek, ya ada orang itu lihat tahu itu nek, gak kolu mangan tahu, ada, ndak kolu mangan tahu, ndak kolu mangan petis lah, waduh kalau tahu petis wis gandengane gitu. Tapi ada orang tidak mau sama sekali gitu ya. Ada orang tidak mau makan pisang, ambu pisang loh wis munek-munek, oh no gitu ya. Tapi ternyata ada gitu loh, seperti itu sama sekali. Jadi makanan-makanan yang ada aromanya dia nggak mau, aroma opo ae wis gak gelem blas, wis sembuh itu. Taib. Nah seperti itu ya, cukup aku nggak suka gitu aja. Kama qala fi dhab, sebagaimana Nabi juga berkata tatkala dihidangkan kepada beliau kadal padang pasir, halal kadal padang pasir. Dhab itu bukan biawak loh ya, jangan cuma biawak, dhab itu kadal padang pasir ya. Lek biawak itu kadal parit enak masuk ya, itu kadal selokan itu ya. Lek dhab ini kadal padang pasir, rumah di mana tidak ada air gitu ya, bukan di air, memang kadal padang pasir besar gitu ya. Aunah wadalah atau semacamnya, Nabi cukup tidak mau gitu saja ya, nek gitu, delok wis nek ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadilah an yudamma ta'am inda akili, jangan kemudian mencela makanan saat di sisi orang yang memakannya. Li'anna ba'dhan nas idza iba ta'am, karena sebagian manusia jika dia mencacat makanan itu indau di sisi orang yang mau makan, maka afatu nafsu, maka jiwanya jadi ikut tidak suka kan gitu ya. Saya dulu itu suka napa jenenge napa welut ya, seneng makan belut itu, seneng orang gitu ya. Suatu ketika saya makan sama seseorang, lalu dia pegang belut, ih kayak ndase ulo. Sejak saat itu sampai sekarang kalau saya langsung ada pikiran apa macam-macam, akhirnya garap gitu loh ya. Padahal awalnya biar seneng gara-gara omongan ngono iku lho ya.
kayak apa kira? Tak buat langsung. Ya, seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani. Jadi kalau jangan apa? Jangan ngomong sing gak enak ning ngarepe wong sing katene mangan. Ya, akhirnya gak kolu. Ya, dan itu berlangsung sampai hari ini gak kolu malian. Tapi gara-gara sak kecap omongan gitu ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qauluhu ucapan dia fahalaftu alla akula, aku bersumpah tidak akan makannya, qad yakunu halafa alla yakula min haulil mandhar, ya. Jadi dia bersumpah itu karena dia melihat sesuatu yang menjijikkan, dia makan sesuatu yang ngeri gitu ya, dia oh ini dipangan nek marun dibelet dipangan dagingnya wis gak ngene gitu, seperti itu ya. Sama sekali rahmatullahu taala. Tapi Abu Musa al-Asy'ari manggil dia kemari karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Maka ini menunjukkan ya bahwasanya para sahabat itu suka apa yang dimakan oleh Nabi. Nabi makan apa mereka memakannya. Bukan karena makanannya, tapi karena mahabbah kepada Nabi. Nabi makan apa dimakan. Ngomong cuka makan cuka. Ngomong apa ayam makan ayam. Ya, ini para sahabat. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya daging ayam mubah karena Nabi SAW memakannya, ya, dan tidak selayaknya tidak ada sesuatu dalam diri kita menjadikan kita tidak mau makan daging ayam. Kenapa? Karena Nabi makan daging ayam, ya seperti itu ya. Adapun kalau misalkan makan ayam tadi itu makan makanan yang kotor banyak kotornya, maka jadinya hewan jalalah, tidak boleh dimakan sampai dikurung 3 hari dikasih makanan yang baik. Baru setelah 3 hari baru dia boleh dikasih makan ya dari hewan jalalah. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas sampai hadis nomor 154 ya. Kita lanjutkan pertemuan depan masih bahas lauk Rasulullah SAW belum selesai. Panjang pembahasannya, towo. Berarti lauknya banyak ya. Kita akhiri. Ada pertanyaan? Silakan. Nggih. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Sing dini, sing langsung napa sing Ustaz, istri saya suka menyajikan sayur padahal saya tidak suka sayur. Ya, akhirnya disisihkan, apakah itu termasuk mubadir Ustaz? Baik. Suami tidak suka sayur, istri menyajikan sayur, maka harus ada yang ngalah. Suaminya memaksakan dirinya untuk makan atau istrinya gak usah makan, gak usah masak sayur atau masak untuk dirinya sendiri. Ya seperti itu, harus ada yang ngalah. Ya sama dengan itu kasusnya sama. Suaminya tidak suka makanannya itu ada petenya, istrinya suka makan ada petenya, ya apa coba? Hah? Wis kok istrinya wis mau masak pete, ayo nek petine masak mangan gak mangan karepmu ngene. Mosok ngono. Ya kan gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan, ini faktor perasaan ini. Ya, ini faktor perasaan. Jadi apa kesukaannya, terutama para istri harus mengikuti kesukaan siapa? Suami. Kalau dia suka sesuatu ya masakan sendiri, jangan diperlihatkan kepada suami. Termasuk sambal atau macam-macam gitu misalkan semacam itu. Apa yang nggak disukai terutama oleh suami ya jangan dihidangkan gitu ya. Tapi kalau suami misalkan melihat istrinya, lah ya wis seru aku gak seneng sih dihidangkan ae paksa urip panganan wis gitu. Itu kan pembahasan kemarin ya, hubungan suami istri kan seperti itu. Ya, jadi harus tahu memang. Makanya kan kalau kita baca dalam kitab-kitab tentang orang-orang saleh, wanita-wanita salihah, saat malam pertama sebelum melakukan yang lain, maka istrinya berkata kepada suaminya, beritakan kepada aku semua perkara yang kamu sukai agar aku melakukannya, dan ceritakan kepada aku semua perkara yang kamu tidak sukai agar aku menghindarinya. Begitu. Ya, jarang nih ya. Ya, begitu gitu ya. Kalau kita jadi kita kisah ya orang-orang saleh, wanita-wanita saleh begitu. Ya, saat di malam pertama cerita dulu, ditangkap dhisik bojone sing lanang.
cerita kuwabeh perkara yang kamu nggak suka agar aku menjauhinya, dan seluruh perkara yang kamu suka agar aku melakukannya. Begitu. Baik. Oke, silakan. Masih berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustadz, ketika kita tidak suka satu makanan tertentu kemudian sudah dihidangkan, kemudian kita sisihkan, apakah itu termasuk mubadir? Yang disisihkannya itu tidak dimakan Ustadz, apakah itu termasuk mubadir? Iya, disisihkan bukan mubadir gitu ya. Timbangan marono mutah. Lek mutah malah mubadir kan gitu ya. Kalau disisihkan sing gelem panganen kan ngono. Bukan mubadir itu, wong ndak suka. Ya, kalau udah suka dipaksa itu malah gak jadi daging, jadi penyakit. Soalnya mangan sampai kepeksan, sampai bangkel. Gak nikmat itu. Ya, mangan kok mangan sampai stres. Bentino kate mangan stres, soalnya ngedepi sing gak di senengi. Stres sih sesuai ku. Ya. Ya, seperti itu bukan mubadir namanya ya. Karena dia menyisihkan itu nggak suka. Seperti Nabi SAW dihidangkan satu nggak beliau suka, nggak dimakan. Nggak dimakan gitu, nggak mencela, nggak mencacat, nggak ngomong, ya wis nggak dimakan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau nggak suka ditinggalkan. Wis begitu. Itu bukan kaitannya dengan mubadir gitu ya. Kaitannya dengan mubadir itu kalau istrinya sudah tahu suaminya nggak suka, masa iku wae ngono ya. Nah, ini jadinya mubadir dari sisi istrinya, wis suruh bojone gak seneng kok masai pancet kan gitu ya. Kalau referensi liane sing suaminya suka gitu. Jangan menuntut istri suaminya, mbok yo sampean seneng sing tak senengi. Ngono ya gak bisa dituntut seperti itu. Nggak bisa ya. Baik. Nah, ada pertanyaan dari jamaah yang di dalam. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan bicara hewan jalalah ya, hewan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Kalau kita pergi ke Thailand, di situ kan ada extreme food. Wish. Ustadz pasti tahu lah itu. Nggih, terus. Nah, itu macam mana Tat? Nah, itu boleh nggak dikonsumsi kita gitu? nggak boleh mana katanya. Kita boleh. Kalau lele Tat? Haram ya. Kalau lele? Napa? Ikan lele. Lele napa lele? Kan makannya kan kadang tidak ada ya apa, langsung pakai. Nanti tumpang sari gitu loh, kayak apa? Di atasnya itu Long yam. Ayam, di bawahnya itu lele. Lele. Terus? Nah, dia kan makan dari kotoran ayam. Itu termasuk hewan yang jalalah enggak? Iya, ya jalalah jadinya. Kalau dia makanannya makanan yang dimakan adalah kotoran, jadi jalalah. Maka ojo nyebak langsung digoreng. Ya, ojo nyerok langsung lupono. Ya, itu secara psikologi kita malah jijik melihatnya kan begitu. Tapi bagaimana caranya? Ditaruh di tempat yang lain yang bersih, dikasih makanan yang baik selama 3 hari, baru boleh dikonsumsi. Gak usah takon zaman kok repot. Aja mempersulit diri po, oh, ya Allah. Ya sudah, ya anggap saja para pedagang itu ngerti fikih, ngono lho. Mana aja repot-repot, itu menyusahkan diri sendiri. Setiap tuku Pak, niki iwak sampe niki jalalan apa mboten? Ya Allah. Itu kalau sampean punya napa? Kolam sendiri. Nah, itu perawatannya begitu, gitu ya. Atau tatkala kita jualan, kita punya peternakan lele, ini harus berlaku. Kenapa? Kita yang nanggung dosanya. Bagi konsumen halal, ndak ada masalah, ndak usah napa jenenge goleki namburi, nggak usah. Halal bagi konsumen. Tapi bagi produsen, dia akan nanggung. Ojo macam-macam. Gitu ya, dia punya peternakan lele, wis makanan semua macam wis campur sembarang wis gitu ya. Maka sebelum dia pasarkan, dia harus jadikan dia bukan jalalah.
dipindah di tempat yang suci bersih, dikasih makan mesti 3 hari baru dipasarkan. Ini pedagang yang bertakwa, sehingga hanya sekedar cari untung, cari halal. Kalau dia tidak melakukan berarti dia jual hewan jalalah. Nah, hewan jalalah haram dimakan. Ojo main-main, ini masalah dengan kaum muslimin banyak. Kalau konsumen nggak usah takon, temen repot banget sih. Katanya mangan lele, leren takon mangan opo. Paham insyaallah ya? Sudah cukup, ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Cukup besar sudah. Cukup ya. Tapi demikian sama sekali rahmani wa rahmakumullah, bisa kita bahas kajian kita di pagi hari berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan, sebulan lagi ya insyaallah, masih bahas tentang lauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.